Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Buros Japan. Kali ini saya mau unboxing Gundam yang kemarin saya beli. Unboxing kali ini sedikit beda nih, saya sambil cerita-cerita nanti. Sedikit cerita pengalaman kok bisa sampai kerja di Jepang ya teman-teman. Jadi dulu waktu SMK itu sebenarnya udah ada minat pengen kerja di Jepang, karena lihat tetangga anaknya kerja di Jepang kok kehidupan keluarganya jadi semakin enak dari yang sebelumnya. Dari situ saya mulai muncul keinginan untuk mengadu nasib kerja di Jepang. Pas di SMK pun saya udah mulai cari-cari info tentang bagaimana kerja di Jepang dan apa saja syarat-syarat untuk kerja di sana. Singkat cerita, setelah lulus SMK, mulai menurun minat saya karena tahu persyaratan dulu minimal umur 20 tahun. Sedangkan pas lulus itu umur saya baru 18 tahun. Harus nunggu 2 tahun lagi. Masa saya harus nganggur 2 tahun? Lalu saya memutuskan untuk kerja di daerah tempat tinggal saya, dan alhamdulillah juga keterima di perusahaan besar yang ada di Semarang. Kebetulan ini juga perusahaan Jepang, jadi teman-teman yang di sana banyak juga yang ex-Jepang. Banyak juga yang mendukung kalau saya mau ke Jepang, mumpung masih muda katanya. Tapi saya harus menyelesaikan kontrak 2 tahun dulu di perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu sambil menunggu kontrak saya habis, sedikit demi sedikit minat saya mulai muncul lagi. Dan sebulan sebelum kontrak habis, saya memutuskan untuk mendaftar LPK yang ada di Semarang. Dan saking niatnya, saya pagi sampai sore kerja, malamnya saya ikut les. Begitu terus setiap hari, karena lesnya pun hari Senin sampai Jumat. Saya belajar kurang lebih 1 bulanan sudah dapat panggilan job, dan alhamdulillah pertama kali saya ikut tes user langsung keterima. Setelah keterima lanjut pendidikan selama 3 bulan terus terbang. Waktu dikasih kabar keterima pun hati rasanya campur aduk. Di sisi lain senang karena kita keterima, tapi di sisi lain harus merantau meninggalkan keluarga dan saudara-saudara. Tapi mau gimana lagi, ini adalah keputusan berat yang harus saya ambil. Sebenarnya nggak semulus itu juga perjalanan saya. Dari keluarga, awalnya nggak boleh pergi jauh-jauh. Setelah negosiasi yang cukup lama dan alot, akhirnya dibolehin walaupun masih setengah-setengah. Orang tua mana sih yang mau ditinggal anaknya merantau jauh? Pengennya ya di dekat, kerja dekat-dekat rumah, jadi bisa kumpul setiap hari. Di situ saya terus ngeyakinin ke orang tua kalau pengen ngerubah nasib. Siapa tahu dengan saya kerja di Jepang, kehidupan menjadi lebih baik.
Waktu diklat pun rasanya sudah mau nyerah karena belum terbiasa. Yang dulu di rumah biasanya bangun siang dan malas-malesan, di tempat diklat harus dipaksa bangun pagi, olahraga, terus belajar sampai malam. Begitu terus setiap hari selama 3 bulan. 1-2 minggu pertama sudah hampir nyerah rasanya. Setelah masuk minggu ketiga, sudah mulai akrab sama teman-teman seperjuangan dan mulai menikmati proses ini sampai selesai. Istilahnya berat kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa bakal ringan kok. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah perjuangan. Singkat cerita, sudah selesai diklatnya selama 3 bulan. Dan setelah sampai Jepang pun kita harus adaptasi lagi. Dari mulai kebiasaan orang Jepang, dari bahasa, musim, dan lain sebagainya. Kita dipaksa harus mandiri. Jadi jangan lihat enaknya dari sosial media. Di balik itu semua ada perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Main sosmed adalah cara mereka menghibur diri. Pesan saya untuk teman-teman yang baru mulai, merantau itu bukan hal yang mudah. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin. Tetap sungguh-sungguh dalam berjuang dan belajar. Tetap hati-hati juga dalam memilih LPK atau lembaga yang bisa berangkatin. Jangan tergiur janji-janji manis. Lebih baik tanya senior yang udah berangkat lebih dahulu. Mungkin sekian dulu pengalaman saya yang bisa saya share. Lain kali bisa lanjut cerita lagi ya teman-teman. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah mau dengerin cerita pengalaman saya dari awal sampai akhir. Tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Kita hanya butuh proses. Salam dari pejuang keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.